Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Insya Allah Ibu doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin. Baik anak-anak, sebelum mulai perkuliahan, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Anak-anak, tentu kalian sudah tidak asing dengan praktik yang umumnya dilaksanakan di laboratorium, benar? Nah, alat-alat di laboratorium kebanyakan merupakan buatan pabrik. Lantas, bagaimana jika di sekolah tidak memiliki fasilitas itu? Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawabnya? Nah, benar sekali. Sebagai seorang guru, tentu kita harus tidak menyerah dengan keadaan yang terjadi. Kita perlu memiliki keterampilan dalam membuat alat praktik sederhana menyesuaikan dengan lingkungan di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana merancang alat praktik kimia sederhana dan bagaimana mengevaluasi alat praktik kimia yang dikembangkan. Adapun yang dimaksud dengan alat praktik adalah suatu alat atau set alat yang digunakan secara langsung untuk membentuk suatu konsep. Contohnya, misalnya kita membuat alat uji elektrolit. Nah, alat uji elektrolit ini digunakan untuk menanamkan konsep bagaimana membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan kita melihat bukti-bukti dari percobaan tersebut secara langsung. Nah, ini disebut dengan alat praktik. Alat praktik berbeda dengan alat peraga. Nah, minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang alat peraga. Bisakah kalian melihat apa perbedaan mendasar di antara keduanya? Baik anak-anak, tentu kalian berpikir, mengapa alat praktik ini harus dibuat dan dikembangkan oleh guru? Karena yang pertama, alat praktik ini dapat membantu menyampaikan konsep sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua, biasanya alat kimia yang dimiliki oleh sekolah tidak lengkap sehingga kita perlu membuat alat praktik sederhana ini. Kemudian yang ketiga, alatnya ada tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan siswa kita, sehingga kita bisa membuat alat praktik ini untuk memudahkan siswa dan mencukupi kebutuhan siswa dalam melakukan praktikum. Yang keempat, alat bantu standar atau pabrikasi yang ada di sekolah ini biasanya rusak karena penggunaan atau pemakaian, namun biasanya belum terganti sehingga kita perlu menyiapkan alternatif lain, yaitu membuat alat praktik sendiri. Kemudian yang kelima, sekolah tidak atau belum memiliki alat praktik ini, dan yang terakhir, tentu saja alat praktik ini dibuat sejalan dengan tuntutan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Adapun tujuan, desain, dan pembuatan alat praktik ini yang pertama adalah alat praktik dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, alat praktik juga bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajarinya. Yang ketiga, alat praktik bisa menyadarkan adanya keterkaitan konsep dengan kehidupan sehari-hari, terutama jika alat praktik ini kita buat berdasarkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, alat praktik ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa. Jadi diharapkan tidak hanya guru yang bisa membuat alat praktik ini, guru juga bisa mengajak siswa untuk membuat alat praktik ini secara bersama-sama. Adapun fungsi alat praktik IPA yang kita kembangkan adalah yang pertama sebagai pengganti atau tiruan benda yang sebenarnya, kemudian membantu guru dalam proses belajar mengajar, dan yang terakhir dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat belajar dan kreatif. Manfaat alat praktik IPA sederhana yang dikembangkan, yang pertama untuk siswa bisa lebih mudah memahami konsep yang dipelajari. Siswa dapat memanfaatkan atau menerapkan pengetahuan atau keterampilan kimia. Keterampilan siswa bertambah dan lebih aktif dalam pembelajaran. Daya kreativitas siswa juga bisa bertambah, hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih erat, kemudian biaya pengadaan relatif lebih murah dan waktu pengadaan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Dari pengembangan alat praktik ini, jumlah alat di sekolah juga bisa bertambah.
Nah, alat praktik IPA atau kimia ini dirancang, dibuat dan dikembangkan tergantung pada kebutuhan, kegunaan, dan tujuannya. Alat praktik IPA sederhana ini sebaiknya dibuat oleh siswa, baik secara kelompok maupun individual, jika tujuannya untuk memberikan pengalaman langsung. Jika tujuan kita untuk mengembangkan kreativitas dan meningkatkan keterampilan serta melatih dalam memahami konsep secara langsung, maka sebaiknya alat praktik ini dibuat oleh siswa. Kemudian alat praktik ini bisa dibuat oleh guru jika tingkat kesulitan dalam pembuatan alat ini cukup tinggi karena konsepnya yang sangat rumit. Kemudian bisa juga alat praktik ini dibuat guru bersama siswa jika tujuannya untuk melatih kerjasama. Jadi siapa yang bikin alat praktik ini tergantung dengan tujuan pembelajaran yang kita rancang. Adapun hal-hal yang perlu dimiliki oleh guru dan siswa dalam mengembangkan alat praktik ini adalah yang pertama, harus memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi ini sangat penting untuk memudahkan baik guru dan siswa melakukan pekerjaan. Kemudian bersikap kreatif dan produktif, kemudian menyediakan waktu dan tenaga untuk merancang, membuat dan mengembangkan alat. Kemudian hal yang harus dimiliki oleh guru dan siswa adalah bersifat terbuka. Artinya guru dan siswa harus bisa menerima kritik dan saran dari orang lain. Kemudian yang terpenting adalah guru dan siswa mengetahui alat atau bahan yang akan dikembangkan. Kemudian yang perlu dimiliki pada saat mengembangkan alat praktik adalah menguasai konsep dengan baik. Sehingga alat yang dikembangkan sesuai dengan konsep yang diharapkan. Kemudian menerapkan alat praktik yang dikembangkan dalam pembelajaran kimia. Adapun prinsip dan kriteria pembuatan dan pengembangan alat praktik IPA, yang pertama adalah bahan yang digunakan mudah diperoleh. Lebih baik jika kita bisa memanfaatkan limbah dan sehingga harga pembuatan alat praktik ini menjadi lebih murah. Kemudian yang kedua, mudah dalam perancangan dan pembuatannya. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah mudah dalam perakitannya. Kemudian mudah untuk dioperasikan. Tentu saja alat praktik yang dikembangkan ini dapat memperjelas atau menunjukkan konsep dengan lebih baik. Selanjutnya, alat praktik ini harus memenuhi kriteria, yaitu dapat meningkatkan motivasi siswa. Kemudian alat praktik ini juga harus akurat. Selanjutnya, alat praktik ini ketika dikembangkan tidak berbahaya ketika digunakan. Dan selain itu, alat praktik yang dikembangkan juga harus menarik. Kita juga harus mempertimbangkan daya tahan alat cukup baik atau lama dipakai. Jadi jangan sampai begitu dibuat alatnya tidak bisa digunakan untuk pertemuan selanjutnya. Alat yang dibuat juga seyogianya harus inovatif dan kreatif, dan terakhir harus bernilai pendidikan. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan dan pengembangan alat praktik IPA, yang pertama adalah guru perlu mempelajari standar isi, baik standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi pokok pembelajaran. Kemudian guru menentukan alat yang akan dibuat atau dikembangkan. Selanjutnya, membuat desain, rancangan pembuatan, menyiapkan alat dan bahan dan perkakas yang diperlukan, kemudian membuat alat sesuai dengan desain atau perancangan. Setelah mendesain, dilanjutkan dengan menguji coba alat yang telah selesai dibuat. Jika dirasa terdapat kekurangan atau kelemahan dari alat tersebut, maka guru berkewajiban untuk menyempurnakan alat atau bagian komponen alat jika masih ada kekurangan atau kelemahan. Dan langkah terakhir dalam pengembangan alat praktik adalah mengevaluasi alat. Apakah alat praktik ini dibuat layak untuk dipergunakan dalam pembelajaran. Nah, untuk evaluasi keberhasilan produk hasil pembuatan alat praktik ini, kita bisa menentukan 5 indikator. Yang pertama adalah dari akurasi, apakah alat yang kita buat ini akurat atau tidak. Kemudian bernilai pendidikan bagi siswa. Kemudian tidak mengandung faktor risiko, diusahakan alat praktik yang dikembangkan adalah zero risk atau faktor risikonya 0. Kemudian lifetime atau lama pakai alat, artinya alat ini bisa dipakai secara berulang-ulang.
Yang terakhir adalah memiliki estetika, terutama jika kita menggunakan bahan-bahan bekas, maka penting untuk kita mengecat atau mewarnai bahan-bahan tersebut sehingga memiliki nilai estetika yang baik. Nah, apa saja contoh-contoh dari alat praktik yang bisa kita buat? Yang pertama adalah pembuatan alat uji elektrolit, kemudian bisa alat distilasi sederhana, dan pembuatan alat penyaring air. Untuk hari ini, Ibu akan memberikan kalian video bagaimana cara membuat alat uji elektrolit. Silakan kalian simak dan amati dengan baik. Kemudian setelah ini kalian perlu meniru pembuatan alat ini.
Oke, untuk selanjutnya, setelah kalian mengamati video pembuatan alat uji elektrolit ini, silakan kalian bentuk kelompok, kemudian bersama-sama menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat alat uji elektrolit. Alat dan bahan yang mungkin untuk diganti sesuai dengan lingkungan kalian, silakan diganti tanpa mengubah nilai fungsi dari alat atau bahan tersebut. Silakan kalian berkreativitas, dan setelah kalian bikin, kemudian dipresentasikan. Setelah itu kita evaluasi bersama di minggu selanjutnya. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, silakan kalian tulis di kolom komentar. Sekian pertemuan kita hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.